Pondok pesantren Al-Mumin terletak di ujung kampung, dikelilingi sawah dan hutan kecil. Bangunannya sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Konon, dulunya lahan itu adalah pekuburan tua. Para santri baru tidak tahu menahu soal itu hingga suatu malam terdengar suara tangisan dari atas atap asrama putra. Pak Kiai menutup cerita masa lalu itu rapat-rapat, tapi warga sekitar tahu. Dulu pernah ada santriwati bernama Ratna yang bunuh diri dengan melompat dari atap. Sejak saat itu, atap tersebut dikunci dan tidak boleh dinaiki siapapun. Tapi entah mengapa, setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah dan ratapan terdengar dari sana. Santri yang tinggal lama sudah terbiasa dengan suara itu. Tapi bagi santri baru khususnya, Reza dan teman-temannya suara itu menjadi awal dari teror mengerikan. Mereka pikir itu hanya mitos, sampai salah satu dari mereka melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di pinggir atap, menatap ke bawah dengan mata merah menyala. Cerita ini adalah kisah nyata yang diwariskan Turin Teimuren di pondok tersebut. Jika kamu pernah bermalam di sana dan mendengar suara di atas plafon, jangan berani menatap keluar jendela, karena konon dia akan tahu kau melihatnya dan dia akan mendatangimu malam itu juga. Reza berdiri mematung di depan gerbang pondok pesantren Al-Mumin. Tas besar menggantung di pundaknya, peluh menetes di dahinya. Meski matahari sudah condong ke barat, hatinya campur aduk antara cemas dan penasaran. Ia datang dari Jakarta, sengaja dipindahkan oleh orang tuanya karena terlalu nakal di sekolah lama. "Selamat datang, Ahi," sambut seorang santri senior mengenakan sarung dan peci lusuh. Namanya Wahid, ramah, namun tatapannya seolah menyimpan sesuatu. Asrama tempat Reza akan tinggal berada di belakang bangunan utama. Bangunannya tua, plafonnya berderit setiap diinjak tikus, dan yang paling mencolok adalah atapnya tinggi dan tampak gelap meski siang hari. Di tengah-tengah atap itu ada semacam pintu besi kecil, dikunci rantai. Malam pertamanya tenang, tapi saat azan subuh berkumandang dan semua santri bersiap salat, Reza terbangun lebih dulu. Yang membuatnya merinding, ia yakin semalam mendengar suara langkah berat di atas langit-langit. Suaranya lambat, menyeret, lalu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. "Wahid, tadi malam ada yang jalan di atas plafon?" tanya Reza usai salat. Wahid hanya tersenyum kaku. "Biasalah, mungkin tikus." Tapi matanya tak bisa berbohong. Reza tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini diiringi tangisan lirih, seperti suara perempuan muda yang menangis tertahan. Reza mulai curiga, dan diam-diam ia memutuskan untuk menyelidikinya. Yang belum dia tahu, keinginannya itu akan membuka pintu teror yang tak bisa ditutup kembali. Malam kedua di pondok terasa lebih dingin dari sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang. Reza berbaring dengan mata terbuka, telinganya tajam menanti suara aneh itu lagi. Semua santri lain sudah tertidur lelap. Dengkuran pelan terdengar bersahutan. Langkah itu muncul lagi, seperti sepatu tua menyeret di atas kayu. Perlahan dan pasti mengarah ke atas tempat tidur Reza. Jantungnya berdegup keras. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya hewan. Kemudian suara tangisan lirih mulai terdengar. Bukan tikus, bukan juga angin. Itu suara perempuan. Tangisnya pilu, seperti menyesali sesuatu yang amat dalam. Reza memberanikan diri bangkit dari tempat tidur, meraih senter kecil di bawah bantal. Ia menyorot lengget-langget kayu tua, tapi tak ada apa-apa. Hanya debu dan sarang laba-laba. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, suara seperti sesuatu memukul-mukul kayu dari atas dengan keras. Reza hampir terjatuh karena kaget. Besok paginya, ia bertanya pada dua temannya, Ilham dan Dani,
Tapi mereka malah saling berpandangan lalu diam. Namun sorenya, Dani mendekatinya diam-diam. "Lu denger juga ya?" bisiknya. "Gue juga." Suaranya selalu pas malam Kamis. Reza mengangguk. "Ada yang pernah naik ke atap itu?" tanya Reza. Dani menelan ludah. "Pernah. Satu santri 3 tahun lalu. Dia nekat buka gemboknya." "Apa yang terjadi?" Dani menatap ke arah atap. Suaranya mengecil, nyaris tak terdengar. Dia nggak pernah turun lagi. Hari itu, Reza tak bisa fokus belajar. Pikirannya terus terbayang kotek kata Dani. Dia nggak pernah turun lagi. Apa maksudnya? Hilang? Mati? Sore menjelang maghrib, Reza mencoba mencari tahu ke pengurus asrama. Ia bertemu Ustaz Raffi, salah satu pengajar muda yang cukup akrab dengan para santri. "Ustadz, saya mau tanya soal atap di asrama," kata Reza hati-hati. Raut wajah Ustaz Raffi langsung berubah. Senyum ramahnya menghilang, digantikan tatapan serius. "Kamu baru di sini kan?" tanyanya pelan. Reza mengangguk. "Dengar baik-baik," ujar Ustaz Raffi. "Tidak ada santri yang boleh naik ke atap, apalagi malam hari. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan tanggapi. Jangan buka pintunya. Jangan pernah coba cari asalnya." "Tapi kenapa Ustadz?" desak Reza. "Ada apa di sana?" Ustadz Raffi menarik napas dalam. "Dulu, pondok ini pernah punya santriwati yang tinggal di bangunan lama sebelum asrama dipisah. Namanya Ratna. Ia pendiam, rajin, tapi suatu malam dia ditemukan tewas di atap, melompat sendiri. Waktu ditemukan, matanya terbuka lebar, mulutnya penuh darah." Reza menelan ludah. "Dan setelah itu?" "Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisannya muncul. Kami sudah coba doa-doa, bahkan panggil kiai luar, tapi tetap kembali. Sekarang, satu-satunya cara adalah biarkan saja." Namun bagi Reza, itu tak cukup. Ia merasa semakin tertarik. Ada bagian dari dirinya yang ingin melihat sosok itu sendiri, meski harus mengabaikan larangan semua orang. Malam itu, angin bertiup kencang, daun-daun kering beterbangan, dan ranting pohon mengetuk-ngetuk jendela seperti tangan yang gelisah. Malam Jumat Kliwon telah tiba. Reza tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memandangi langit-langit. Ilham dan Dani sudah terlelap, tapi Reza tahu sebentar lagi suara itu akan datang. Tepat tengah malam, suara langkah di atap mulai terdengar. Lambat, berat, seperti seseorang yang menanggung beban besar. Reza menggenggam senter kecil di tangannya. Napasnya tak beraturan. Tangisan lirih mulai menyusul, begitu pilu hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kali ini, suara itu tidak hanya di atas tempat tidur, tapi bergerak menyusuri langit-langit, lalu berhenti tepat di atas pintu keluar asrama. Reza memutuskan mengikuti nalurinya. Diam-diam, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam menusuk tulangnya. Di ujung koridor, ia melihat pintu besi yang mengarah ke atap. Gemboknya terbuka. Siapa yang membukanya? Reza menelan ludah. Perlahan, ia mendekat dan mendorong pintunya. Engselnya berderit nyaring. Tangga sempit dari besi menuntunnya naik ke atas. Begitu kepala Reza melewati bibir atap, ia langsung tertegun. Di tengah atap, di bawah cahaya bulan, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Gaunnya putih lusuh, melambai tertiup angin. Bahunya berguncang, ia menangis. Reza nyaris mundur. Tapi saat ia menoleh, pintu besi di belakangnya menutup sendiri. Brok, suaranya menggema keras. Perempuan itu tiba-tiba menoleh. Matanya merah menyala, mulutnya sobek hingga ke pipi. "Kenapa kau naik?" Reza membeku. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Sosok perempuan itu melayang sedikit di atas lantai atap. Kakinya
Tidak menapak. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi mata merah menyala itu menembus langsung ke dada Reza, membakar rasa takut paling dalam. "Kenapa kau naik?" Suaranya parau, seperti berasal dari dua dimensi berbeda. Pelan tapi menggema kemana-mana. Reza mundur selangkah, tapi kakinya tersandung besi pinggiran atap. Ia hampir terjatuh ke bawah. Jantungnya berdegup kencang. Saya cuma penasaran," katanya terbata. Tiba-tiba sosok itu menghilang dalam kabut tipis. Reza celingukan panik. Detik berikutnya, cengkraman dingin menggenggam pergelangan tangannya dari belakang. Dia muncul tepat di belakangnya. Wajahnya dekat sekali. Sangat dekat. Bau darah dan tanah basah menyeruak dari tubuhnya. "Aku tidak mau dilupakan," bisiknya. Reza menjerit. Ia menarik tangannya sekuat tenaga, lalu melompat ke arah pintu besi. Tangannya meraba-raba kunci. Pintu terbuka anehnya. Gemboknya seperti tidak pernah dikunci. Ia lari turun tangga, tidak menoleh sedikit pun. Sampai di lorong asrama, ia kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Ilham terbangun. "Reza, lu kemana aja? Lu pucat banget." Reza hanya bisa duduk terdiam. Napas tersengal. Di telapak tangannya ada bekas jari merah kebiruan, seperti dicengkram dengan kekuatan tak manusiawi. Tangannya gemetar, tapi dalam hatinya ia tahu malam itu bukan mimpi, dan hantu perempuan itu belum selesai dengannya. Pagi harinya, Reza bangun dengan tubuh lemas dan keringat dingin membasahi baju. Di telapak tangannya, bekas cengkraman itu masih ada 5 jejak jari membiru, seperti terbakar dari dalam. Ilham dan Dani terkejut melihatnya. "Gila, itu luka beneran, Zah. Siapa yang cengkram lu semalam?" Reza tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jendela, ke atap yang masih diselimuti embun. Ingatannya jelas. Wajah itu, mata merah, mulut robek, dan suara tangis memilukan. "Gue naik ke atap," ucapnya lirih. Dani melotot. "Lu gila? Kita udah bilang, itu tempat terkutuk." Reza mengangguk, tapi dia nggak mau dilupakan. Dia bilang itu. "Ratna," potong Ilham. Seketika, ruangan jadi hening. Dani dan Ilham saling berpandangan. Lalu Ilham mengambil buku lusuh dari bawah kasurnya. "Ini catatan lama santri angkatan atas. Disembunyikan. Tapi gue pernah nemu waktu bersih-bersih," kata Ilham, membuka halaman kusut bertulisan tangan. Isinya nama-nama santri, dan satu catatan menonjol. "Ratna, hilang malam Jumat Kliwon. Ditemukan mati di atap, tapi sejak itu dia tak pernah benar-benar pergi." Reza menelusuri tulisan itu hingga ke halaman terakhir. Di sana ada gambar sketsa perempuan dengan rambut panjang, menutupi muka dan mata merah menyala. Di bawahnya tertulis, "Jangan panggil namanya. Kalau dia tahu kamu ingat, dia akan datang." Reza terdiam, tapi sudah terlambat. Karena malam nanti, Ratna akan kembali menemuinya. Malam itu, Reza tertidur dengan gelisah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh dengan bayangan wajah Ratna. Ia tak tahu apakah bisa menghadapi sosok itu lagi, tapi tubuhnya akhirnya menyerah pada kantuk. Dalam tidurnya, Reza bermimpi berada di lorong panjang yang sempit dan gelap. Dindingnya basah, berlumut, dan dipenuhi coretan tulisan Arab yang tak dikenalnya. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu tua. Dari balik celah pintunya, terdengar suara tangisan yang sangat familiar. "Ratna." Tangisan itu berubah menjadi bisikan lirih, memanggil namanya pelan. "Reza, Reza." Ia membuka pintu itu dan mendapati dirinya berdiri di atap pondok. Malam hari sama persis seperti semalam. Tapi kali ini tak ada bulan. Hanya kabut pekat. Di tengah atap, Ratna berdiri dengan kepala tertunduk. Perlahan, ia mendongak. Wajahnya penuh luka,
Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong, tapi menyala merah. Kau melihatku, kau mendengarku, kau memanggilku. Reza mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ratna melayang mendekat. Aku mati di sini. Tapi mereka tak pernah menyebutku. Aku dilupakan, disingkirkan, dibuang. Tiba-tiba wajah Ratna berubah menjadi lebih menyeramkan. Kulitnya mengelupas, matanya berdarah. Aku ingin kau gantikan aku. Reza menjerit keras. Tubuhnya tersentak bangun. Ia terduduk di ranjang. Napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat. Tapi yang paling mengerikan di telapak tangannya, ada rambut panjang dan hitam melilit erat. Rambut Ratna. Dan di luar jendela, ada suara langkah pelan menuju kamarnya. Langkah itu mendekat, pelan, menggesek lantai seperti diseret. Reza membeku. Jendela di samping ranjangnya bergoyang sedikit terkena angin malam. Tapi suara langkah itu terlalu nyata untuk disebut angin. Ia memandangi kaca buram jendela dengan hati berdegup keras. Bayangan muncul, perlahan sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri tepat di luar jendela tak bergerak, hanya menatap ke dalam. Mata merahnya menyala menembus tirai tipis. Reza ingin teriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ilham yang tidur di ranjang sebelah terbangun. "Zah, lu kenapa?" Reza menunjuk ke jendela, tak sanggup bicara. Ilham menoleh dan langsung terdiam. Sosok itu masih di sana, tapi tiba-tiba menghilang. Brak, pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan. Dani yang tidur di lantai pun terbangun dengan kaget. Ketiganya kini terjaga, saling menatap panik. "Dia datang? Dia beneran datang?" gumam Reza. Ilham mencoba menenangkan. "Kita harus lapor ke Ustaz Raffi." Mereka bertiga segera berlari ke arah ruang pengajar, menembus lorong gelap dan sunyi. Tapi saat tiba di sana, ruangan itu kosong. Lampunya mati. Di dinding ada tulisan seperti dicakar. "Kalian sudah melihatku. Kalian akan jadi bagian dariku." Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari atas plafon. "Ganti, ganti satu di antara kalian." Mereka bertiga menoleh ke atas secara bersamaan. Dan saat itu, plafon mulai bergetar seperti ada sesuatu yang merangkak cepat di atasnya menuju mereka. Plafon ruang pengajar bergemuruh, seperti ada sesuatu yang besar berlari di atasnya. Reza, Ilham dan Dani mundur ke dinding. Wajah mereka pucat pasi. Suara itu berhenti tepat di tengah ruangan. Hening, tapi tiba-tiba sebuah papan plafon ambruk, dan dari lubang gelap di atasnya menjulur rambut panjang berantakan, basah dan hitam pekat. Ujung rambut itu menjuntai hingga hampir menyentuh lantai, bergerak-gerak seperti hidup. "Apa itu rambutnya?" gumam Dani. Suaranya nyaris tak terdengar. Lalu terdengar suara lirih dari dalam lubang. "Satu harus tinggal, satu harus menggantikan." Rambut itu melesat cepat dan melilit kaki Dani. Dani berteriak histeris, tubuhnya terseret ke lantai, lalu ditarik pelan ke arah lubang plafon. Ilham dan Reza spontan menarik tubuh Dani, berusaha melawan tarikan dari atas, tapi kekuatannya luar biasa. "Jangan lepasin gue, jangan tinggalin gue," teriak Dani, wajahnya penuh teror. Dengan sekuat tenaga, Reza mengambil sapu kayu di sudut ruangan dan memukul rambut itu. Sekali, dua kali, sampai akhirnya lilitannya terlepas. Rambut itu menghilang masuk ke atas, disertai suara jeritan nyaring yang menggema hingga ke lenggit-langit pondok. Mereka bertiga terdiam, napas tersengal. Tapi kini mereka sadar, hantu Ratna tak hanya ingin menakuti, ia ingin pengganti, dan dia telah memilih. Salah satu dari mereka akan dijemput. Setelah kejadian mengerikan itu, Reza, Ilham,
dan Dani tak bisa tidur. Mereka berdiam di musala kecil pondok, satu-satunya tempat yang terasa sedikit aman. Wajah Dani masih pucat, lututnya gemetar. Gue hampir ditarik ke atas. Gue ngerasa dia masuk ke kepala gue. Masuk ke kepala lu? Tanya Ilham. Dani mengangguk pelan. Dia bisik, katanya satu dari kita harus tinggal. Kalau enggak, semuanya bakal mati. Reza menatap mereka berdua. Dia bilang ke gue juga, dalam mimpi, satu di antara kita. Tapi siapa yang dia mau? Mereka sepakat untuk menghadap Pak Kiai malam itu juga, berharap bisa mendapat perlindungan atau jawaban. Tapi ketika mereka tiba di rumah Pak Kiai, pengurus pondok itu justru sedang berzikir di ruangan khusus dan tak bisa diganggu. Kita harus tunggu sampai subuh, kata Reza. Namun malam makin kelam. Di kamar, jendela kembali diketuk, pelan, teratur. Mereka bertiga bersembunyi di sudut ruangan, membaca doa sebisanya. Tiba-tiba Dani memegang kepala dan meringis kesakitan. Kepala gue panas. Dia masuk lagi. Lalu Deni menatap Reza dengan mata kosong, tapi penuh kebencian. Dia gak mau gue, dia maunya kamu, Za. Reza mundur, terkejut. Ilham menahan Dani yang mulai bicara ngawur. Suara Dani terdengar seperti bukan miliknya, lebih berat, penuh dendam. Dia bilang, kamu yang buka pintunya, kamu yang ganggu tempatnya, kamu yang harus menggantikan dia. Malam belum usai, tapi pilihan sudah dibuat. Reza terdiam, tubuhnya gemetar. Matanya tak berkedip memandang Dani yang kerasukan. Ilham berusaha menahan tubuh Dani yang meronta, tapi kekuatannya seperti bukan manusia. Mulut Dani terus mengulang satu kalimat dengan suara berat. Kau yang harus menggantikan aku. Reza mundur perlahan, tapi Dani mendadak melompat dan menubruknya. Mereka terjatuh, bergumul di lantai. Tangan Dani mencengkeram leher Reza dengan kekuatan mengerikan. Dani, sadar, ini gue. Reza, teriak Reza, terengah. Ilham cepat mengambil botol air zam-zam di pojok ruangan dan menyiramkan isinya ke wajah Dani. Seketika tubuh Dani mengejang dan terlempar ke belakang. Ia mengerang keras, lalu terkulai lemas. Dia masuk ke badan gue, gumam Dani sambil menangis. Dan dia bilang, kalau lo gak nyerahin diri, kita semua bakal ditarik satu-satu. Reza terduduk lemas. Ia sadar, sejak membuka pintu atap, semuanya berubah. Ia yang membuka, dan ia pula yang dilihat oleh Ratna. Gue harus selesaikan ini, katanya pelan. Ilham memegang pundaknya. Jangan gila, Za. Lo mau apa? Naik ke atap lagi. Gue mau balikin apa yang gue buka. Tutup semuanya, biar cukup sampai di gue. Tengah malam itu, Reza membawa tasbih, air doa, dan keberaniannya yang tersisa. Ia menaiki tangga menuju atap untuk terakhir kalinya. Suasana malam sunyi mencekam. Pintu besi kembali terbuka, seperti menunggu. Dan dari dalam kegelapan atap, suara itu memanggil, "Masuklah, Reza." Langkah Reza menyusuri tangga menuju atap begitu berat, seakan setiap anak tangga menjerat kakinya. Malam benar-benar sunyi, udara dingin menusuk tulang. Ia menggenggam tasbih erat di tangan kanan dan botol kecil air doa di tangan kiri. Begitu ia menginjak atap, kabut tipis menyambut. Langit tak menampakkan bintang, semuanya gelap, seperti malam menelan cahaya. Lalu, sosok itu muncul. Perempuan bergaun putih lusuh, rambut menutupi wajah, berdiri di tengah atap. Saat Reza mendekat, perlahan kepala itu menoleh. Matanya merah, dan kali ini air mata hitam mengalir dari sudutnya. "Kau kembali." Suaranya dingin. Reza berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. "Aku datang untuk mengakhiri ini. Biar aku yang selesaikan." Ratna berjalan perlahan mendekat.
Mereka melupakanku, mereka sembunyikan kematianku. Tak ada yang mau ingat, karena mereka takut. Tapi aku ingat dan aku minta maaf, kata Reza. Ia membuka botol air doa, menyiramkan sedikit ke lantai atap sambil membaca ayat suci. Ratna menjerit, jeritan panjang mengguncang atap seperti langit pecah. Aku tidak mau hilang, suaranya menggema seperti badai. Reza menggenggam tasbih, berzikir keras sambil menyiram sisa air doa ke arah Ratna. Sosok itu menggelepar. Rambutnya melambai liar ke segala arah, lalu mulai memudar. Ratna mengangkat wajah terakhir kalinya dan untuk sesaat, wajah cantiknya terlihat sebelum berubah menjadi abu dan terbawa angin. Reza terjatuh, nafasnya tersengal. Tapi semuanya hening, tak ada suara tangisan. Tak ada langkah di atas plafon, hanya langit malam yang perlahan terang dan damai, yang akhirnya datang setelah lama hilang. Namun, apakah benar ini akhir segalanya? Pagi menjelang. Langit pondok mulai berwarna jingga. Reza masih duduk di atap, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Namun matanya tenang. Ilham dan Dani datang tergesa, memanggil-manggil namanya dari bawah. Ketika mereka menemukan Reza, keduanya langsung memeluknya erat. "Lu selamat ya Allah. Gue kira lu gak balik," ucap Ilham dengan mata berkaca. "Apa yang terjadi di atas?" tanya Dani pelan. Reza memandang langit. "Aku ketemu dia, Ratna. Dia gak mau dilupakan. Dia cuma mau dikenang, didoakan." Dani mengangguk, lalu mengeluarkan buku catatan tua itu. "Gue buka halaman terakhir tadi malam. Ada halaman yang kita lewatin." Reza membaca tulisan tangan yang nyaris pudar. "Jika Ratna muncul, jangan abaikan. Jangan lawan dengan amarah. Temui dia dan tanya apa yang dia inginkan. Jika tidak, ia akan terus mengambil." Di bawahnya terselip foto usang wajah Ratna semasa hidup, tersenyum dengan kerudung rapi. Beda jauh dari sosok menyeramkan yang menghantui mereka. "Dia dulu korban," kata Reza pelan. "Dia disembunyikan pondok karena dianggap memalukan. Mereka bilang dia bunuh diri. Tapi sebenarnya Reza berhenti. Ia tahu kebenarannya lebih dalam dari itu. Tapi terlalu gelap untuk diungkap. Yang penting, arwahnya kini telah tenang. Sejak malam itu, suara tangisan dari atap tak pernah terdengar lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Reza, Ilham, dan Dani selalu mengirim doa untuk Ratna. Tak ada yang pernah bicara soal kejadian itu lagi. Namun kadang, di angin malam, terdengar bisikan lirih, "Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatku." Pondok pesantren Al-Mumin kini telah banyak berubah. Bangunan tua direnovasi, dan atap asrama yang dahulu menjadi sumber teror kini dipasangi kubah kecil, digunakan sebagai tempat muhasabah malam hari. Reza telah lulus dan menjadi guru ngaji di kota lain, tapi ia tak pernah melupakan malam-malam mencekam yang pernah ia alami bersama Ilham dan Dani. Mereka bertiga masih berkomunikasi, saling mengingatkan untuk selalu kirim doa, terutama di malam Jumat Kliwon. Suatu sore, Reza menerima surat dari Ustaz Raffi yang masih mengabdi di pondok. Isinya singkat. "Reza, semalam seorang santri baru bilang ia bermimpi bertemu perempuan berjilbab putih. Wajahnya cantik, matanya tenang. Dia tersenyum dan berkata, 'Sampaikan terima kasihku untuk Reza dan teman-temannya.'" Reza tersenyum kecil. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu menggelar sajadah. Dalam sujud panjangnya, ia kembali mengirim doa untuk Ratna, seseorang yang tak pernah dikenal secara langsung, tapi pernah menyisakan luka yang dalam dan misteri yang mengerikan. Arwahnya memang telah tenang, tapi ingatannya akan selalu hidup karena ada hantu yang menakutkan dan ada hantu yang hanya ingin dikenang.